Paraben merupakan sebuah bahan kimia yang umum digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk kosmetik. Namun, apakah paraben memiliki dampak negatif? Oh my god. Nah, video ini akan membahas mengenai pengaruh paraben dalam produk kosmetik terhadap kesehatan dan kecantikan. Pak Iwan, saya ini baca paraben itu ternyata pengawet dan bisa bikin kanker. Tapi masih digunakan untuk produk makanan, skincare, atau obat-obatan. Secara kimia, paraben merupakan serangkaian parahidroksibenzoat atau ester asam parahidroksibenzoat, juga dikenal sebagai asam 4-hidroksibenzoat. Paraben gunanya sebagai pengawet. Artinya, mereka mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Para ilmuwan menguji paraben di laboratorium. Mereka ingin tahu cara kerja paraben. Mereka juga ingin tahu apakah paraben aman. Ada tes khusus untuk mengukur kadar paraben dalam produk. Tes ini penting untuk kesehatan kita. Dengan memahami paraben, kita bisa memilih produk yang kita pakai dengan bijak. Untuk menguji keberadaan dan konsentrasi paraben dalam suatu produk, biasanya digunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi, HPLC. Metode ini dapat memisahkan dan mengukur kadar paraben dengan akurat. Bahan baku paraben ternyata cukup mudah ditemukan di berbagai marketplace online. Kita bisa menemukan berbagai jenis paraben, seperti metilparaben, etilparaben, dan propilparaben, dengan harga yang bervariasi. Kemudahan akses ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan. Siapapun, termasuk individu yang tidak memiliki keahlian khusus, dapat dengan mudah membeli bahan baku paraben. Oh my god. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa paraben hanya digunakan dalam batas yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Okay. Hal ini menjadi penting karena jika masyarakat awam bisa dengan mudah membeli bahan baku paraben, ada kemungkinan oknum yang tidak bertanggung jawab membuat produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketersediaan bahan baku paraben, kita dapat merujuk pada jurnal-jurnal ilmiah. Ini adalah salah satu jurnal yang relevan, berjudul Penetapan Konsentrasi Metil dan Propil Paraben pada Produk Perawatan Bayi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Paraben adalah salah satu pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan digunakan untuk memperpanjang umur simpan berbagai makanan, kosmetik, dan produk farmasi. Pengawet ini paling populer digunakan di seluruh dunia, yang umumnya ditambahkan lebih dari satu jenis paraben dalam setiap produk atau dalam kombinasi dengan pengawet lainnya. Paraben berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan jamur dan bakteri yang dapat merusak produk, sehingga dapat memperpanjang masa simpan. Paraben telah diteliti efeknya pada hewan uji yang menunjukkan bahwa terdapat efek estrogenik dan mempengaruhi fungsi reproduksi pada hewan jantan. Selain itu, toksisitas paraben yang telah dikonfirmasi dapat diserap secara sistematik pada manusia. Secara keseluruhan, jenis paraben yang banyak digunakan sebagai pengawet yaitu metilparaben dan N-propilparaben. Di Indonesia, penggunaan paraben dalam produk-produk bayi masih umum digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa pakai produk karena murah dan sangat efektif. Penelitian awal dilakukan untuk menetapkan jenis dan kadar paraben yang digunakan dalam beberapa produk bayi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lanjutan ke tingkat toksisitas paraben terhadap lama pajanan dalam tubuh manusia. Penetapan jenis dan kadar paraben dilakukan dengan kromatografi lapis tipis, KLT, dan spektrofotometri UV-Vis. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 10 sampel produk perawatan bayi yang digunakan 50% sampel menggunakan paraben sebagai pengawet. 5 sampel yang dinyatakan positif mengandung paraben dengan kadar propil paraben yang tertinggi diperoleh pada sampel kelima sebesar 0,0014% dan terendah pada sampel 8 dengan 0,0007%. Penggunaan metilparaben tertinggi pada sampel ke-7 sebesar 0,00
0,010% dan terendah pada sampel kedua, sebesar 0,0001%, serta kadar tertinggi paraben total sebesar 0,0023%. Mari kita bahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Kita dapat melihat bahan dan peralatan yang dipakai dan juga prosedur kerjanya. Ada persiapan larutan uji, pengujian KLT, kromatografi lapis tipis, pengujian menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis, dan penggunaan alat spektrofotometer UV-Vis. Jurnal kedua berjudul Konsentrasi Pengawet Paraben pada Produk Perawatan Tubuh. Metode penelitian yang dilakukan meliputi preparasi sampel, deteksi dan diferensiasi paraben dengan kromatografi lapis tipis, dan penentuan konsentrasi paraben dengan spektrofotometer UV-Vis, di mana ekstraksi metil dan propil dilakukan dengan kromatografi lapis tipis. Kemudian penentuan kadar metil dan propil paraben diperiksa dengan spektrofotometri sinar tampak UV-Vis. Kadar metil paraben dan propil paraben dalam sampel dihitung berdasarkan kurva baku yang diperoleh. Perhatikan jika ada faktor pengenceran, dan absorbansi sampel harus berada pada kisaran absorbansi baku. Dengan merujuk pada jurnal ilmiah, kita dapat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya tentang ketersediaan bahan baku paraben. Informasi ini dapat membantu kita untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan paraben dan memilih produk kosmetik yang aman. Ini dia, kemungkinan reaksi alergi akibat penggunaan paraben. Jika Anda menggunakan produk-produk kosmetik yang mengandung paraben, perhatikan kemungkinan timbulnya reaksi alergi pada kulit, dermatitis kontak alergi, seperti gatal, ruam kemerahan, kering, dan bersisik, bengkak, nyeri, dan melepuh, atau seperti terbakar. Untuk menghindari reaksi alergi dari penggunaan produk kosmetik, coba oleskan sedikit produk di pergelangan tangan dan tunggu reaksi dalam 48 jam. Selain itu, hindari penggunaan produk yang mengandung paraben pada permukaan kulit yang sedang luka atau bermasalah. Agar lebih aman, pilihlah produk kosmetik yang bebas paraben, paraben-free. Namun, bila terlanjur mengalami reaksi alergi, segera hentikan penggunaan produk dan periksakan diri ke dokter. Jadi, mari kita simpulkan. Paraben adalah kelompok bahan kimia yang banyak digunakan sebagai pengawet dalam produk kosmetik, farmasi, dan makanan. Apa itu paraben? Paraben adalah senyawa kimia yang efektif mencegah pertumbuhan jamur, bakteri, dan ragi dalam produk. Hal ini memperpanjang umur simpan produk dan mencegah kerusakan. Jenis paraben yang umum digunakan meliputi metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Penggunaan paraben. Paraben ditemukan dalam berbagai produk, antara lain kosmetik, misalnya sampo, lotion, deodoran, lipstick, produk perawatan pribadi, misalnya pasta gigi, sabun, obat-obatan, dan makanan. Kontroversi dan keamanan. Ada kekhawatiran tentang potensi efek kesehatan dari paraben, terutama karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa paraben dapat bertindak sebagai pengganggu endokrin, yang berarti mereka dapat mengganggu sistem hormon tubuh. Beberapa penelitian telah mengaitkan paraben dengan peningkatan risiko kanker payudara, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkonfirmasi hubungan ini. Badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia dan Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat telah menetapkan batas aman penggunaan paraben dalam produk. Untuk orang yang memiliki kulit sensitif, paraben dapat menyebabkan iritasi. Alternatif paraben. Karena kekhawatiran tentang paraben, banyak produsen telah mulai menawarkan produk bebas paraben. Alternatif pengawet yang umum digunakan meliputi fenoksietanol, asam benzoat, dan kalium sorbat.